dalam hakikat penyampaian la ilah atau tidak ada Tuhan illallah selain Allah, perlu kita mencari memaknai hakikat syahadat tersebut. Dalam pandangan batin, apabila la ilah atau tidak ada Tuhan tidak disertakan oleh pandangan batin, maka benar-benar Tuhan itu tiada. Tapi kalau didasari oleh pandangan batin, maka yang dikatakan tidak ada Tuhan, la ilah itu tadi bukan suatu yang tidak ada. Di sini akan kita perdalam. Kalau mata batin kita tidak bisa menyaksikan asyhadu alla ilah, kalau kita tidak bisa menyaksikan dikala la ilah itu tadi, maka arti kata tidak ada Tuhan ini akan memang tidak ada. Akhirnya apa? Nyata niat ingin bertuhan, tapi kata kita tidak bisa menyaksikan di kalimat lam alif dikatakan tiada itu, maka akhirnya kita akan kehilangan Tuhan. Jadi kita bukan asal menyebut tidak ada Tuhan selain Allah, tapi kita harus meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Yang dikatakan la ilah itu harus kita nyatakan ada. Kenapa ada makna kata la ilah? Apa hakikat daripada kata la ilah tadi? Jangan-jangan kita menyampaikan la ilah, maka Tuhan malah tidak ada, atau pengakuan tidak ada Tuhan. Nah, di sini kita harus menggali ilmunya, hakikatnya. Kita lihat la ilah, la lam alif. Nah, ternyata dikala kita menyebut tidak, mata batin kita harus melihat kodrat lam alif. Nah, inilah yang dikatakan kalau tidak atau kosong atau disebut dengan sukun. Kalau kita tidak mencapai titik sukun, bukan mencapai Tuhan namanya. Kalau kita mencapai titik sukun, titik kosong, yang mana ada wujud di situ, maka itu dikatakan mencapai titik Tuhan. Tapi kalau kita tidak mencapai sukun dengan dua huruf ini, lam alif atau la, lam alif, maka ini tiadanya memang tiada. Mentiadakan Tuhan jadinya kalau mata batin tidak bersaksi tentang dua huruf, apa yang dimaksud tidak ada. Inilah yang dikatakan dengan sukun. Para jemaah sekalian, dikatakan kosong bukan arti hampa tidak terlihat. Dikatakan kosong yang dimaksud oleh Allah bukan tidak ada sesuatu di dalamnya. Ingat, kata tiada itu atau tidak ada atau tiada itu adalah lam alif. Nah, ingat itu ya, ingat. Huruf hijaiyahnya ada lam alif di situ. Lam alif ini lam makom sukun alif sir. Nah, ini adalah pandangan batin kita menuju ke alam rahasianya Allah. Lam alif. Nah, kalau kita ingin belajar bagaimana kodrat lam alif, berarti kita ingat dulu berwawasan. Kita lihat seperti tulisan al-maut. Di atas huruf waw itu ada sukun. Sukun itu artinya bulat. Bentuknya bulat, artinya itu adalah mati atau tiada. Nah, jadi kalau kita melihat wujud sukun atau tiada tadi,
Waw itu ada di bawahnya. Al-maut waw. Waw itu hu dia. Berarti dia itu wujud, ada. Sukun itu kosong, sir, alam rahasia. Nah, ini yang dikatakan alam batin. Jadi kalau kita kan sifat wujud dan maujud, wujud daripada sir adalah alam batin. Ini yang dinamakan wujud Allah dalam batin. Ada Allah dalam batin. Jadi kalau kita bilang la, kalau mata batin kita tidak melihat sandaran daripada kalimat la tadi, dikhawatirkan mentiadakan Tuhan. Inilah yang paling berbahaya kalau tuntutan syahadat kita tidak memiliki potensi ilmu di dalam tuntutan tersebut. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita memang kalau Allah katakan aku dalam prasangka umatku, maka kita jangan berprasangka lemah, tapi kita harus benar-benar menuntut ilmu. Benar-benar berilmu tentang pernyataan ketuhanan yang didirikan oleh rukun tauhid, syahadat awal dalam hukum Islam. Kalau syahadatnya itu sudah rusak, subhanallah, semua akan rusak. Hadirin jamaah, makanya kita harus meningkatkan kualitas ilmu di dalam memahami amanahnya Allah. Lam alif la, mana kemana arah batin dalam penyebutan tiada tadi? Ya, la kemana arah batin? Maka ingat, kosong ini dinamakan sir atau sukun, sementara alif ya adalah wujud, ada. Jadi disinilah di dalam kekosongan dia itu ada. Makanya pandangan batin kita menuju kekosongan kolbi dan merasakan ada wujud di dalam kekosongan tadi. Nah, wujud itulah yang dinamakan ilah. Nah, karena dia berpotensi batin, karena belum menjadi Tuhan, maka dia katakan aku ada tetapi belum Tuhan. Wujudun la ilah, artinya la ilah. Jadi kita melihat wujud ilah itu dinamakan batin bilah. Jadi kalau kita membaca syahadat la ilah, kita harus melihat di dalam alam kabir sukun tadi, yaitu ada wujud rahasia bernama bilah. Bilah itu artinya batinnya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Nah, disinilah benar-benar kita menguasai la ilah. Kekosongan yang tinggi di dalam kalbi, tapi ada wujud di dalam, maka dilihat dalam perwujudan. La akan menjadi kabir dalam bentuk jasad. Itulah sukuniyah yang dikatakan berasal jasad dari alam lahunya Allah. Kalau semua sudah dikaji menjadi batin, maka dikatakan sukuniyahnya Allah adalah maujudullah yang bersifat alam. Karena apabila kita membaca la ilah, berarti wujudnya di situ adalah yang dikatakan dengan usuluddin. Belum ada cerita Tuhan dikala kita mengatakan la ilah. Dan tidak ada penceritaan tentang wujud Tuhan dikala kita mengatakan la ilah. Tetapi hadirnya mata batin menyaksikan bahawasan lam alif, yaitu yang dikatakan tiada tetapi hurufnya ada,
berarti ada rahasia di situ. Lam sukun, alif ini adalah sir atau rahasia, disebut dengan dia. Dia ada, la ilah. Nah, di saat ilah inilah kita menyaksikan di dalamnya wujud dia itu adalah Tuhan, tetapi dia belum disembah karena dia belum menyatakan ketuhanannya. Sebelum dia mengatakan la illallah, kalau la ilaha illallah, kalau dia sudah maujud, barulah dia ingin dipanggil dengan nama Allah. La ilaha illallah, maka hadirlah dia menjadi asma yang ingin dipanggil Allah. Dialah, aku ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat, dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. La ilaha illallah, karena Allah ingin bersembunyi di dalam marwahnya sendiri, maka Allah ingin setelah dia berasma Allah, maka dia ingin dipanggil dengan Muhammad. Allahu, aku Allah, Sayyidina, dan saya Muhammad. Nah, inilah dia ingin dipanggil dengan nama Muhammad karena kedaulatan dan ketinggian derajatnya. Sehingga tidak lancang orang berbicara dengan Allah, maka dia berkodrat kepada mim ha mim dal dan berupa-rupa dalam bentuk Adam. Inilah yang dikatakan Muhammad Rasul Allah, dan aku tiupkannya waruhi wal jazadi fil adama wal ba'dani fil Muhammadun. Nah, ini maka berupalah kepada Adam dan berkodratlah kepada Muhammad. Inilah yang membuat namanya Allah. Alif lam lam ha. Alif sir rahasia wujud, la tadi, lam kedua adalah sifat, inilah diri yang zat, lam kedua adalah asma, ini adalah panggilannya, dan af'al adalah gerakan, dan fi'il adalah yang menggerakkan. Af'al inilah kehidupannya. Jadi kalau kita menyebut la ilaha illallah, dari tiada wujud, ada wujud dan maujud. Jadi kalau dia ada wujud, berarti pembacaan la ilah itu ada. Bolehkah kita mengatakan tiada atau tidak ada, tetapi batin kita melihat dia wujud, yaitu ada. Inilah buktinya, yaitu lam alif tadi. Kalau lam alif, alam daripada sukun daripada sir, atau dia ada dalam kekosongan al maut, wow, hu dia dalam mejan tasawuf dan tauhid, dan dilihat sukun ada di atasnya, berarti mati. Di alam kosong itu hanya ada dia dengan sifat qiyammuhu binafsihi. Jadi begitu jemaah, kita tidak mau ada prasangka manusia atau umat mentiadakan Tuhan. Karena masih banyak di luar sana memperalat kalimat itu. Tuhan gak ada. Sambil bercanda-canda, Tuhan tiada ada, yang ada Allah. Jadi itu tidak boleh dijadikan bahasa gurauan atau bahasa keyakinan yang menghilangkan. Justru itu juga tidak boleh kita hanya menyatakan ikrar diri kita. La ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada, berarti Allah ini adalah suatu sebutan. Berarti jangan ditunggalkan. Kalau kita tunggalkan dengan niat, itu kita salah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah bukan tunggal, ahad. Allah bukan wahid. Di situ aftar.
Ya, dia ada dengan kesempurnaannya. Tapi kalau kita sudah bicara wahid tunggal, nah kembali kepada ketuhanannya, ilahi nas, nah ini akan merancu kalau kita tiba-tiba hanya meniatkan Allah itu satu, tiba-tiba ada Allah. Nah ini sudah ada usuluddin, kita harus kaji ke usuluddinnya agar terjadi penyempurnaan niat. La ilaha illallah, Allah, aku ingin dipanggil Tuhan, kata dia dipanggil Allah, aku ingin menjadi Tuhan, maka aku ingin dipanggil Allah. Nah, Qudsi Allah mengatakan, makanya kita harus menjadikan maujud dan wujud itu beda. Ilah dengan Allah itu, ilah adalah wujud, Allah itu setelah maujud. Ini namanya awaluddin marifatullah. Kalau kaji tentang Allah itu awaluddin. Tapi kalau dikaji wujud Tuhan sebelum bernama Allah, ilah, itu adalah asal diri. Awalul wajibin alal insani wa maififatul illahi bi istighani. Itu dia. Awal diri adalah ilah Tuhan tunggal menjadikan umat. Agama waktu itu belum ada. Nah, setelah berhasil dia jadikan umat dari dirinya yang dinamakan insan atau rohani, maka aku ingin dipanggil Allah, maka mewujudlah penciptaan. Mewujudlah penciptaan Adam. Dikala itu bagaimana proses penjadian umat dan Tuhan. Nah, ini awaluddin marifatullah. Barulah kita dikatakan dengan itu awaluddin. Makanya kalau kita para hadirin jamaah, kesempurnaan dalam mengkaji Islam ada 3. Pertama usuluddin dulu. Nah yang kedua awaluddin. Nah yang ketiga baru fitin, agamanya. Jadi jangan dulu kita adabnya, fitinnya lebih awal. Ini akan susah untuk mendapatkan sholatul fil maghrib. Susah untuk mendapatkan mikrot sholat tadi. Kenapa? Karena tidak awal. Awalul wajibin alal insan. Mana yang awal bagi diri? Awaluddin marifatullah. Mana yang awal sama agama? Nah gitu ya. Jadi kalau kita sudah mengkaji lihat, sukun itu berasal dari kata la. Lam alif alam sir. Alam sir. Kalau alam sir, alam sia. Katanya tidak ada. Tapi lam alifnya ada. Al-Quran bukan ejaan bahasa. Al-Quran kodrat. Menilai tauhid dari kodrat. Bukan ejaan bahasa. Ya, artinya kalau kita ingin meningkatkan ilmu, lebur ayat menjadi kauliyah, lebur kauliyah menjadi munajat, lebur munajat menjadi ma'rifat. Inilah keberuntungan afqala fil mu'minin. Nah, inilah dikatakan beruntunglah orang-orang yang berilmu. Insyaallah para jemaah sekalian, mudah-mudahan hakikat mata batin di dalam penyebutan tidak ada Tuhan tidak lagi menjerumuskan ente mulai saat ini, tetapi meningkatkan derajat dan marwah dirimu dengan hidupnya mata hatimu mengucapkan tidak ada Tuhan, tapi mata hatimu melihat adanya Tuhan.